Selamat sore semuanya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Jadi kembali lagi bersama saya, Dokter Tea, yang akan hari ini menjadi hostnya. Jadi hari ini kita akan bahas topik yang gak kalah seru sama topik-topik yang sebelumnya. Topik kita hari ini yaitu mengenal secara dini gejala stroke. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya udah pada tahu ya sebenarnya stroke itu apa atau stroke itu kayak gimana. Tapi hari ini kita mau bahas lebih dalam, kita mau kupas tuntas gimana stroke ini dicegah dan diobati gitu ya. Nah, jadi ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sedikit informasi nih, tanggal 29 Oktober itu tuh diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia, World Stroke Day. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu hebat, saya acungin jempol. Jadi kenapa kita angkat topik stroke ini juga itu karena memperingati Hari Stroke Sedunia ini atau World Stroke Day ini gitu. Dimana Hari Stroke Sedunia ini itu fungsinya atau gunanya itu memang meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang bahaya stroke dan juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan dan pengobatan stroke serta kampanye hidup sehat. Jadi berhenti merokok, berhenti minum minuman keras dan juga memiliki pola hidup yang sehat gitu. Nah, kita masih nunggu narasumber kita ya. Jadi hari ini kita nggak bincang-bincang biasa nih, nggak bincang-bincang asal nih Bapak Ibu. Jadi hari ini kita punya narasumber yang terpercaya. Jadi pakarnya stroke, ahlinya stroke. Nah, ini mau bergabung bersama kita dulu ya. Halo Dokter Linda. Nah, ini udah bergabung bersama kita nih. Sudah beberapa jam kita tidak bertemu. Apa kabar Dokter Tia dalam beberapa jam terakhir? Iya dok, sehat. Dokter gimana dok? Ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang stroke ya dok? Iya, jadi hari ini kita mau bincang-bincang tentang mengenal secara dini gejala stroke gitu ya dok ya. Jadi kita bersyukur banget nih ada Dokter Linda di sini sebagai narasumber kita yang terpercaya. Jadi kita nggak asal-asal ngomong nih ya, tapi emang sama pakarnya, sama ahlinya. Dokter Linda, spesialis syaraf. Jadi beliau ini juga salah satu dokter spesialis syaraf di Ciputra Hospital gitu ya. Jadi kita mulai aja ya. Nah, jadi dok, mungkin kita mau dari gambaran singkatnya dulu ya dok ya. Gambaran singkat tentang sebenarnya stroke itu apa sih dok, dan stroke itu menyerangnya dia organ apa sih gitu. Dan kan kalau misalnya orang bingung tuh dok, ada yang stroke-nya sumbatan, ada yang stroke-nya perdarahan gitu ya dok ya. Nah, itu mungkin bisa dikasih gambaran sedikit aja dok. Oke. Semoga suara saya udah cukup jelas ya. Saya udah berusaha agak keras. Udah oke kan suaranya? Ya, oke dokter. Oke. Jadi stroke itu sebetulnya adalah diagnosis klinis itu dulu ya. Jadi diagnosis stroke itu nggak harus pakai pemeriksaan imaging macam-macam sebetulnya. Jadi asal ada gejala klinis yang menunjukkan ada gangguan fungsi otak. Entah gangguan fungsinya itu gangguan fungsi sebagian, misalnya cuma baal atau kesemutan atau lemas gitu ya, atau keseluruhan fungsi otak, misalnya pasiennya jadi nggak sadar. Nah itu kan keseluruhan fungsi otak kan, yang disebabkan karena ada gangguan di pembuluh darah otak. Seperti tadi dokter Tea bilang, bisa gangguannya, stroke-nya bisa apa aja. Nah gangguannya terutama dibagi jadi dua, yaitu entah itu karena sumbatan pembuluh darah atau karena pecah pembuluh darah. Yang paling banyak sih emang sumbatan ya, sekitar 2/3 itu karena sumbatan pembuluh darah, sedangkan yang karena pecah pembuluh darah itu sekitar 1/3. Gitu dok. Kalau tergantung, sebetulnya agak tergantung umur juga. Kalau stroke yang usianya agak lebih muda, yang dimaksud stroke usia muda itu yang kurang dari 45 tahun gitu. Kalau yang kurang dari 45 itu angkanya hampir sama antara yang sumbatan sama yang perdarahan. 50-50 lah, 50% stroke perdarahan, 50% stroke sumbatan. Tapi kalau yang usianya, yang biasanya paling sering kan stroke itu di atas usia 45, nah itu lebih banyak yang stroke sumbatan 2/3, sedangkan stroke perdarahan 1/3.
Tetapi walaupun stroke Oh. perdarahan itu lebih sedikit, tapi dia Mm-mm. memang angka keparahannya, kematian atau angka kesakitannya tinggi. Karena itu walaupun Lebih lebih tinggi ya. sedikit daripada sumbatan, tetap aja penting untuk diperhatikan ya stroke perdarahan. Waduh, jadi ternyata kurang dari 45 tahun tuh juga bisa stroke ya, Dok ya. Nggak selalu usia lansia gitu ya, Dok ya. Ya, nggak selalu. Bahkan ada stroke pada anak juga ada. Tapi mungkin Benar. faktor resikonya beda antara stroke yang usia lanjut dengan stroke yang usia dewasa muda gitu dengan stroke anak. Nah, itu faktor resikonya mungkin agak beda. Iya, benar. Nah, tadi Dokter Linda udah sedikit tuh, udah ngomong-ngomong tuh tentang kesemutan, tentang kebas-kebas gitu ya, Dok ya. Itu kan berarti salah satu gejala dini dari si stroke-nya itu sendiri ya, Dok ya. Kadang-kadang memang kan banyak yang bilang tuh kalau misalnya stroke itu ternyata pas datang ke rumah sakit udah terlambat gitu, Dok, udah terlalu lama gitu. Jadi mungkin ada sakit-sakit kepala atau ada kebas-kebas tapi nggak berasa kalau itu stroke. Akhirnya pas nyampe rumah sakit, ya udah lebih dari 12 jam nih, ya udah lebih dari 8 jam gitu kan, Dok ya. Nah, jadi memang yang kita mau bahas sekarang itu memang tentang gejala dini stroke-nya. Nah, bagus banget tadi Dokter Linda dari gambarannya aja udah kasih tuh beberapa contoh gitu ya. Nah, jadi memang kita mau tahu juga, Dok, kira-kira yang pertama-tama terasa tuh apa ya, Dok ya, yang nggak sampai kan kalau udah pingsan atau udah lumpuh itu orang kan pasti nyadar, Dok. Nah, tapi kira-kira apa sih, Dok, yang perlu waspada gitu kalau misalnya udah ada tanda-tandanya? Nah, oke. Jadi sih sebetulnya gejala stroke bisa apa aja, bisa pusing, bisa gejala stroke. Tapi yang disosialisasikan adalah gejala-gejala yang paling Mm-mm. sering timbul pada pasien. Ada kalau bahasa Inggrisnya itu disingkatnya itu adalah FAST. FAST itu Mm-mm. FAST, singkatan dari F itu face, maksudnya wajahnya mencong gitu Oh. ya. Mm-mm. Kemudian A itu arm, maksudnya mungkin ada kelemahan atau bahal pada satu sisi tubuh, terutama tangan. Saya Mm-mm. kiri lebih lemah dari kanan, tapi ya kaki ya bisa. Mm-mm. Kemudian S-nya itu adalah speech. Speech itu bicara, entah Mm. bicaranya jadi susah, atau jadi pelong, atau jadi sengal. Dan yang terakhir adalah T. T itu time. Time itu maksudnya adalah, ya kalau ada merasakan gejala-gejala tersebut, harus segera ke rumah sakit. Karena stroke itu Mm. adalah serangan otak. Kalau orang takut Mm. serangan jantung, nah kalau stroke itu adalah serangan otak. Jadi sangat berpacu dengan waktu. Nah, itu bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia itu ada istilah yang namanya adalah segera. Segera itu Iya, se-nya Dok. itu adalah senyum. Maksudnya senyumnya nggak Oh. simetris ya, senyumnya mencong. Mm-mm. Ge itu gerak, jadi gerakannya juga nggak simetris, ada kelemahan pada satu sisi. Dan ra-nya itu adalah Mm. bicara, bicaranya jadi ya itu Ah. tadi entah pelo atau sengal atau susah bicara. Itu sih gejala yang Mm. paling sering. Tapi ya itu gejala Mm. stroke bisa apa saja. Kalau pada stroke Oh. perdarahan misalnya yang gejala sering adalah sakit kepala, itu apa jadi ngantuk, bisa mual, bisa Mm. muntah, bisa kejang. Jadi gejalanya beneran aja. Jadi ini adalah kalau untuk pasien mungkin kalau misalnya merasa ada sesuatu yang salah, apalagi kalau kita sebagai dokter syaraf itu paling galau dengan sesuatu yang tidak Mm. simetris tuh. Kalau Oh, kiri iya, sama iya, iya. kanan gitu ya beda, itu kita merasa sangat galau. Heeh. Nah, kalau Waduh, dokter merasa syaraf ada bisa galau juga perbedaan, nih. ada perbedaan kiri kanan, atau ada sakit kepala yang jauh lebih parah daripada biasanya, ya. Soalnya semua orang pasti pernah sakit kepala ya. Cuma biasanya misalnya Betul, minum Dok. obat bebas satu tablet udah beres, ya ini kok Heeh. sakit kepalanya luar biasa sakit. Nah, itu sih segera Ah. berobat ke dokter ya. Betul, betul, Dok, betul. Oh, jadi menarik banget nih, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Dokter Linda tadi udah singkatin tuh, pokoknya pakai fast. Kalau fast face, yang pertama wajah ya, Dok ya. Wajahnya tiba-tiba nggak simetris. Terus arm, berarti tangan atau kaki ada kelemahan, weakness gitu. Terus S itu speech, ngomong.
Jadi kalau ngomong, kok tiba-tiba pelok nih, tiba-tiba bingung mau ngomong apa, sama time. Nah, itu harus segera ke rumah sakit, jangan ditunda gitu ya. Oke dok, oke kalau gitu udah oke sih nih gejala stroke-nya udah ngerti gitu ya kita semua. Terus dok kemarin itu ya baru-baru ini kan juga jadi trending topik juga tuh salah satu aktor ternama nih di Indonesia yang kerjaannya ketawa tiwi doang, tiba-tiba kena stroke. Nah, tahu kan Bapak Ibu semua Tukul Arwana itu. Nah, tiba-tiba kena stroke, katanya stroke perdarahan. Padahal kita lihat kayaknya orangnya happy-happy aja gitu ya. Nah, ini boleh kita bahas sedikit dok tentang faktor resiko juga sih dok. Tentang faktor resiko si stroke ini sendiri sebenarnya gimana sih? Sebelumnya kita sapa dulu nih Bapak Ibu yang baru join. Halo semuanya, Bapak Ibu penonton setia. Hari ini kita bahas sama-sama tentang stroke ya, sama Dokter Linda, narasumber kita. Dan kalau Bapak Ibu semuanya ada yang punya pertanyaan atau punya pengalaman, langsung aja chat, nanti dijawab langsung sama Dokter Linda. Gitu ya. Oke dok, waktu dan tempat dipersilakan lagi. Nah, faktor resiko dari stroke itu sendiri. Nah, faktor resiko stroke ya. Jadi seperti yang tadi saya udah bilang, stroke itu adalah serangan otak. Jadi terjadinya sih emang mendadak, tapi sebetulnya prosesnya itu tidak mendadak. Jadi misalnya kalau ada orang bilang, saya nih habis makan, misalnya, ayah saya habis makan soto Betawi di Haji Ali tuh jadi kena stroke. Dia pikir mungkin gara-gara soto Betawi Haji Ali itu yang bikin stroke. Padahal sebetulnya bukan gitu. Sebetulnya karena dia udah sering banget makan soto Betawi di mana-mana, pola makannya udah jelek gitu ya. Mungkin udah makan soto Betawi di Haji Ali itu mungkin mangkok ke 200 kali yang dia udah makan seumur hidup. Sampai akhirnya udah menumpuk pelan-pelan. Pas mangkok ke 200 itu, pas ada makan soto Betawi di Haji Ali, beneran total gitu. Sehingga terjadilah serangan stroke. Jadi yang harus ditekankan adalah bahwa serangannya memang akut, tapi proses sumbatan, proses pengerasan pembuluh darah itu berlangsungnya itu kronis. Nah sekarang kita bedakan terutama dua kan, yang sumbatan sama yang pecah pembuluh darah. Kalau yang sumbatan pembuluh darah itu sih terutama disebabkan karena dua hal, kita nyebutnya entah itu trombosis itu maksudnya untuk pelan-pelan di pembuluh darah, misalnya kolesterol itu lemaknya perlahan-lahan numpuk sampai akhirnya bertotal. Atau yang kedua adalah emboli. Emboli itu maksudnya ada gumpalan misalnya dari jantung misalnya, karena jantungnya teratur, jadi dia terjadi pembekuan darah sehingga terjadi gumpalan, dan gumpalannya itu jalan-jalan di pembuluh darah. Pas nyampe ke otak dia, karena kan pembuluh darah otak kecil, dia nyumpet di sana. Nah, itu adalah yang tipe emboli. Nah jadi kalau untuk faktor resikonya kalau untuk stroke sumbatan itu paling sering ya darah tinggi, kencing manis, kolesterol, kemudian penyakit jantung, dan gaya hidup seperti merokok atau alkohol. Itu ya kalau yang stroke sumbatan. Sedangkan kalau stroke yang perdarahan itu sebetulnya paling sering kalau pada usia dewasa muda yang kurang dari 45, itu disebabkan bisa jadi ada gangguan pada pembentukan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya dari awal anatominya kurang bagus lah gitu ya. Tapi pada usia yang lebih dari 45 seperti yang tadi artis yang Dr. Tea sebutkan, itu kemungkinan disebabkan karena ada gangguan pada elastisitas pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kan mestinya elastis ya, kalau masih bagus kan elastis. Tapi kalau dia pembuluh darahnya itu terpapar dengan tekanan yang tinggi atau gula yang tinggi terus-menerus dalam jangka panjang, akhirnya ya pembuluh darahnya jadi nggak elastis. Giliran tensinya naik, dia pecah deh, gitu. Jadi itu adalah faktor resikonya. Nah, yang penting adalah kita harus dari awal, karena itu pada usia misalnya tertentu sebaiknya orang tuh udah mulai medical check up gitu ya, udah tahu gitu faktor resikonya apa.
Soalnya bukan Iya. berarti kalau kita nggak pernah sakit kepala, bukan berarti kita tensinya pasti normal kan enggak. Iya ya Bisa dok, jadi bener dok. kita apa, karena orang selalu bilangnya dia selalu sehat-sehat kok, tiba-tiba Mm-mm. meninggal karena serangan jantung gitu misalnya, atau tiba-tiba kena Iya. stroke, padahal selalu sehat. Masalahnya dimaksud selalu sehat itu maksudnya selalu tidak punya keluhan gitu kan. Tapi kalau ditanya, Betul emang dokter. tensinya berapa, kolesterolnya berapa, gulanya berapa, Betul dok. Betul betul. jawabannya ya karena nggak pernah sakit ya nggak pernah cek. Kan jawabannya Iya gitu lah, bener dok. mestinya jangan ya, mestinya cek lah. Emang harus dibedakan ya dok ya antara tidak ada keluhan dan sehat gitu ya. Belum tentu tidak ada keluhan itu ternyata sehat gitu kan. Iya, apalagi emang gaya hidup milenial ya dok ya. Kalau dulu orang mau makan harus jalan, paling nggak gerak, mau makan masak. Kalau sekarang tinggal Gojek, Grab gitu kan dok ya. Jadi ya, aduh makin makin ini sih, makin harus digemborkan ini kampanye hidup sehat gitu ya dok ya. Nah, terus kadang-kadang emang sih nggak terlepas sebenarnya dari darah tinggi, kencing manis, kolesterol gitu ya dok ya. Berarti banyak yang nanya juga nih dok kalau dari orang masyarakat gitu ya. Sebenarnya stroke itu jadinya keturunan atau bukan sih dok? Karena kan ada tuh dok ya yang dari kakeknya stroke, papanya stroke, anaknya stroke gitu loh dok. Nah, jadi sebenarnya ada faktor genetik atau gimana nggak dok untuk stroke ini sendiri? Oke. Jadi faktor genetik itu terutama untuk faktor resikonya ada. Jadi misalnya kalau keluarganya menderita hipertensi, maka anaknya lebih besar kemungkinan untuk menderita hipertensi dibandingkan Mm-mm. kalau yang orang tuanya nggak ada hipertensi. Begitu juga gula, hipertensi, gula, kemudian beberapa yang menyangkut kekentalan darah itu juga ada hubungan genetiknya. Tapi bukan terhadap stroke-nya, karena stroke itu hanyalah Oh, ujung dari berbagai faktor resiko itu, tapi faktor genetik dalam hubungannya dengan faktor resiko stroke. betul, betul. Berarti emang yang bikin keturunan itu ya darah tingginya, kencing manisnya itu ya dok ya. Jadi kalau udah Iya, punya, betul. nah jadi bapak ibu yang nggak punya keturunan aja harus jaga nih. Apalagi yang udah punya keturunan tuh, antar apa namanya darah tinggi, kencing manis itu udah harus hati-hati banget gitu ya. Nah, terus dok, banyak yang nanya juga nih dok, kalau misalnya kayak pola hidup sehat gitu ya dok ya, tadi kan kita juga udah mulai nyinggung-nyinggung ke situ juga nih, pola hidup sehat gitu. Nah, kalau dari dokter Linda sendiri, pola hidup sehat itu seperti apa sih dok? Misalnya olahraga tuh harus bagaimana, atau makan tuh harus bagaimana gitu dokter? Oke, dari makanan dulu kali ya. Ya, Dari boleh dok. makanan, makanan yang dianjurkan sih intinya adalah makanan yang untuk faktor vaskularnya rendah. Maksudnya adalah makanan yang rendah kolesterol, makanan yang rendah gula, makanan yang rendah garam gitu ya. Yang dimaksud rendah yang kolesterol itu misalnya apa sih? Ya misalnya daging merah, atau bisa juga apa jeroan atau Hmm. minyak-minyak ya seperti gorengan gitu itu adalah yang kolesterolnya tinggi. Sedangkan kalau gula, gula itu ada di semua karbohidrat termasuk nasi, kue mie, bihun itu semua berarti akan Waduh, diolah nanti jadi gula juga ya. kesukaan semua Di itu. samping ya gula beneran, teh manis, di samping gula Hmm. yang beneran, tapi juga nasi, mie, dan bihun itu juga nanti akan diolah jadi gula juga. Jadi mungkin porsi nasi jangan terlalu banyak ya. Porsinya Betul jangan dok. porsi padang kali, porsi Kentucky kali ya. Habis itu apa Ya. kolesterol udah, gula udah. Kalau untuk tensi terutama sih jaga kadar natrium ya, maksudnya Hmm. jangan terlalu asin. Kalau untuk merokok jelas jangan. Alkohol ya Ya. dianjurkan dibatasi ya. Alkohol bisa wine Hmm. dibatasi 1 atau 2 porsi per minggu. Kemudian Hmm. untuk olahraga yang dianjurkan sebetulnya adalah olahraga yang ritmis. Jadi jangan yang Hmm. high impact gitu Gimana? ya, jangan yang kadang misalnya kayak badminton itu kan kadang high impact, kadang santai, kadang Oh. gitu ya. Lebih baik olahraga yang Dok. ritmis, dilakukan secara Jogging teratur. gitu ya dok ya. Nah,
Minimal misalnya 3 kali seminggu, diawali dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Ada fase warming up, ada fase cooling down. Istirahat kan juga, dan jangan stres, itu mudah dikatakan, sulit dilakukan. Iya bener dokter, namanya hidup itu perjuangan ya dok ya, kalau dibilang. Jadi kalau nggak stres tuh nggak hidup berarti. Iya dok, waduh itu makanan-makanan kesukaan kita semua tuh, tapi memang sebenarnya boleh dimakan, tapi memang dalam batas wajar gitu ya dok ya. Karena kan banyak nih pasien kalau kita kasih tahu, ya makanan yang dihindari ini nih, akhirnya, ih saya jadinya nggak makan dong. Sebenarnya boleh makan tapi dalam batas wajar gitu ya dok ya. Oke, nah aku mau bacain nih dok, pertanyaan dari Hayuning Fani Wulandari. Oh ini aku tahu nih, ini perawat di RSCM dokter. Nah ini mau tanya ke dokter Linda. Dokter Linda mau tanya, lebih berbahaya stroke karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah? Oh iya, jadi lebih berbahaya mana dok? Antara stroke iskemik atau sebenarnya stroke yang perdarahan gitu? Oke. Jadi sebetulnya bahaya karena stroke itu ada berbagai faktor yang mempengaruhi, tapi terutama yang paling berpengaruh adalah satu, lokasi kenanya, dan yang kedua adalah luas kenanya. Itu terutama yang berpengaruh. Tapi secara umum, stroke karena pecah pembuluh darah itu lebih berbahaya. Secara umum ya, biasanya angka kecacatan sama angka kematiannya lebih tinggi karena dia mendesak jaringan otak sekitarnya, padahal otak kan terkurung dalam tempurung kepala ya, dalam tulang tengkorak, jadi nggak bisa kemana-mana gitu maksudnya. Jadi kalau tekanannya terlalu tinggi itu juga merusak sel-sel otak. Tapi ya itu, otak kita itu kan terbagi dalam area-area istilahnya. Ada area yang sangat penting, ada yang saya bilang istilahnya PLN pusatnya gitu ya. Ada juga PLN cabang, PLN wilayah, ada yang cuma gardu yang listrik di depan rumah gitu. Jadi kalau pas yang kena yang bermasalah, misalnya sumbatan, tapi sumbatannya itu di PLN pusat gitu. Nah itu yang berbahaya sekali, bisa mengancam nyawa. Dan dibandingkan dengan misalnya perdarahan, tapi perdarahannya di area kecil, di tiang listrik depan rumah, yang nanti cuma tiang listrik depan rumah. Nah itu kan yang terkena imbasnya kan berarti cuma beberapa rumah aja kan, dibandingkan kalau terkena sumbatan, tapi sumbatannya di PLN pusat. Jadi sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, tapi yang terutama berpengaruh adalah lokasi kenanya dan seberapa luas kenanya. Oke. Oke dok, nah jadi makasih banyak pertanyaannya ya Hayuning Fani Wulandari. Tadi dokter Linda udah jawab. Nah kalau dosen begitu tuh Bapak Ibu ya, jelasinnya enak gitu. Ada contoh-contoh konkret yang kita jadinya, oh iya kayak gitu ya. Nah jadi memang benar sih tadi yang dokter Linda bilang, jadi kalau misalnya mau ditanya lebih berbahaya, itu dijawabnya mesti dari berbagai aspek ya dok ya, dari areanya di mana, seberapa luasnya, seperti itu. Tapi memang kalau secara umum, tadi dokter Linda menyebutkan kalau secara umum memang lebih banyak membuat kematian dan juga kecacatan itu memang yang pecah pembuluh darahnya langsung secara umum gitu ya. Oke, makasih juga dokter Linda. Nah ini ada lagi nih dok dari Anas Hermawan nih. Hai dokter, mau tanya, kalau sudah kena stroke tapi cepat ke RS, apa betul bisa pulih tanpa cacat? Oh, ini yang tadi kita ngomongin juga nih dok, tentang golden hour ya. Jadi kalau misalnya dia kena stroke tapi cepet-cepet nih ke RS gitu, jadi masih dalam batas golden hour-nya, apa betul bisa pulih tanpa cacat? Gimana dok? Itu tadi lagi-lagi tergantung, sebetulnya tetap tergantung pada lokasi dan luasnya. Nggak bisa dijamin bahwa kalau ke rumah sakit dalam waktu 1 jam berarti pasti bisa pulih sempurna, nggak ada juga seperti itu. Tetapi sudah pasti bahwa makin cepat datang ke rumah sakit, maka makin baik kemungkinan keluarannya. Kenapa begitu? Karena sel otak itu adalah sel yang sangat boros energi. Sel otak itu sangat butuh oksigen dan sangat butuh darah. Dalam waktu cepat, kalau misalnya nggak dapat oksigen atau nggak dapat darah, dia akan mati. Jadi sel otak itu palingan 4 menit aja nggak dapat darah atau nggak dapat oksigen, dia akan rusak. Dan sel otak yang udah rusak sih nggak akan balik lagi.
Kamu mau ngapain nggak Oke. balik lagi. Cuma yang terjadi pada stroke sebetulnya adalah setiap menit itu sel otak itu berguguran. Jadi Hmm. makin cepat kamu ke rumah sakit, pasien makin cepat datang ke rumah sakit, maka semakin sedikit sel otak yang gugur, gitu ya. Yang Hmm. gugur itu semakin sedikit. Dan kalau semakin sedikit yang gugur, maka fungsinya berarti semakin mungkin bisa balik lagi karena masih banyak sel otak yang cukup sehat untuk menggantikan fungsi sel otak yang gugur. Makin lama ke Hmm. rumah sakit ya berarti sel otak yang gugur udah banyak sekali sehingga udah nggak ada yang bisa gantiin lagi fungsinya. Karena yang bisa Hmm. Iya. gantiin fungsi sel otak yang gugur adalah sel otak yang dekat-dekat sana. Nggak bisa misalnya sel otak dari jauh gitu didatangkan untuk menggantikan sel otak yang gugur enggak. Yang bisa menggantikan sel otak yang gugur adalah sel otak tetangganya yang tiap hari ngeliatin dia ngapain gitu. Misalnya kelumpuhan tangan, ya berarti Hmm. misalnya area yang terkena adalah area yang mengatur tangan kanan gitu. Yang bisa Oh. menggantikan fungsi sel otak yang gugur untuk area tangan kanan adalah tetangga-tetangganya dia. Jadi Ah, makin iya dok. cepat datang ke rumah sakit, makin banyak tetangga yang bisa diselamatkan, makin banyak yang bisa menggantikan fungsi sel otak yang gugur. Yang Oh. disebut golden hour, yang disebut golden hour itu adalah kalau bisa kurang dari 3 jam bagus, atau kalau sampai nggak bisa kurang dari 3 jam ya lebih bagus lagi minimal kurang dari 4,5 jam. Karena di situ kita Oh. bisa memberikan obat-obat pengencer. Nah, kalau udah 5 jam berarti nggak usah ke rumah sakit ya nggak gitu. Makin cepat datang Iya. ya makin baik gitu. Maksudnya bukan berarti setelah 4,5 jam lalu udah nggak ada harapan. Enggak, pokoknya makin cepat datang berarti makin banyak sel otak yang bisa diselamatkan gitu aja. Betul, betul. Itu udah jelas banget ya. Jadinya memang kalau misalnya cepet ke rumah sakit, belum tentu memang kita bisa ngomong, oh pasti nggak cacat nih 100%. Pasti nggak bisa ngomong kayak gitu ya dok ya. Nah, tapi memang semakin cepat datang ke rumah sakit, itu semakin banyak bagian otak yang memang bisa diselamatkan jadinya gitu. Nggak banyak karena semakin lama dapat pengobatan itu akan semakin banyak yang mati gitu kan. Tadi dokter Linda udah bilang karena otak kita ini butuh banget yang namanya darah dan oksigen gitu. Makasih Jadi ada pertanyaannya gambaran Mbak Anak Hermawan. seperti Nah, ini dong. Setiap lima ya menit, gimana dokter? setiap Hmm. 5 menit pada pasien stroke, setiap 5 menit itu Mm-mm. sel otak itu menua 1 tahun itu aja. Gimana Jadi dok? Setiap 5 menit gimana dok? Jadi Kayaknya menarik untuk nih. apa supaya gampangnya ya, setiap telat Mm-mm. 5 menit ya sel otaknya menua 1 tahun. Jadi seperti Oh, gitu menua ya. jauh lebih cepat gitu daripada daripada mestinya. Jadi setiap Iya, menit iya. Waduh. berharga. Bener-bener. Jadi bener-bener waktu itu berharga. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala, apalagi yang tadi dokter Linda sebutin, langsung aja berobat gitu ya ke poli atau ke IGD. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dokter nih dari Julia Yuslim. Nah, ini dari tadi yang nanya kaum Hawa ya, yang Adamnya belum nanya nih dok. Nah ini Julia Yuslim nanya, dokter kalau kolesterol tinggi dan dianjurkan minum obat, nah fungsi obat itu menghilangkan kolesterol dalam darah atau apa fungsi obat itu dok? Oke, jadi mungkin gini ya dok ya, tadi kan dokter Linda ada sebutin salah satu faktor resikonya tuh kolesterol gitu dok ya, yang didapat misalnya dari makan makanan gitu kan, gaya hidup yang kurang sehat. Nah jadi kalau misalnya minum obat kolesterol itu fungsinya gimana dokter? Oke. Dalam Jadi mencegah si stroke ini ya dok ya? jadi yang pertama sih tetap obat itu tidak menggantikan gaya hidup ya. Maksudnya Hmm. bukan berarti oh saya hari ini makan sate kambing lalu makan statin gitu. Bukan berarti Aduh, begitu ya. ketahuan deh. Takutnya nanti mikirnya gitu ya, takutnya nanti kita makan Hmm. aja kambing, nanti makan statin. Malah ada teman saya yang ngomong gini, kenapa nggak kambingnya jadi dikasih statin supaya kita bisa makan kambing. Iya bener-bener dok. Nggak seperti itu ya, maksudnya adalah tetap nomor satu adalah menjaga pola makan dulu. Apabila Hmm. setelah menjaga pola makan tetap aja kadar kolesterolnya tinggi, lebih tinggi dari normal gitu ya, maka pada saat itulah kita mulai memberikan obat anti kolesterol.
Obat anti kolesterol juga bukannya diminum ketika lagi makan bandel doang gitu, bukan gitu ya, bukan hari ini makan bandel maka saya minum obat kolesterol, enggak gitu. Obat kolesterol itu diminum untuk jangka agak lama gitu, bukan hanya hari ketika kamu makan bandel. Karena obat kolesterol itu dia terutama bagi kami tuh fungsinya dua, satu adalah memang menurunkan kadar kolesterol, tapi yang kedua adalah dia mempunyai efek menjaga elastisitas pembuluh darah. Karena itu pada pasien stroke, walaupun kadar kolesterolnya misalnya nggak terlalu tinggi, itu kami juga memberikan obat kolesterol untuk menjaga elastisitas pembuluh darah. Jadi efeknya dia ada dua. Gitu. Betul. Iya, jadi itu dia ya jawaban pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya Julia Yuslim. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi untuk fungsi obat kolesterol itu sendiri ya yang pertama pasti menurunkan kolesterol, tapi selain itu juga menjaga elastisitas pembuluh darah. Sama ya Dok ya, kayak penyakit jantung juga gitu tuh. Walaupun kolesterolnya udah bagus, tetap diberikan sebagai efek proteksi gitu sebenarnya. Nah, jadi ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang gitu juga nggak habis makan sate kambing langsung minum simvastatin. Nah, yo harus bertobat. Karena dulu saya juga seperti itu loh, karena takut gitu kan. Jangan-jangan kolesterol tinggi nih ya, langsung minum kayak gitu. Nah, nggak boleh ya. Jadi yang paling penting memang pola hidup sehat. Tuh. Nah, ada lagi nih Dok. Dari Via Viostor. Nah, ini nanya dong dokter, kalau wajah terus-menerus kena AC, katanya bisa bikin merot mulut ya, apakah itu juga stroke? Wah, pertanyaannya bagus nih. Ya, ini juga banyak sih ditanyakan sama masyarakat juga ya dok ya. Jadi itu tuh, jadi kalau wajah kena AC atau bahkan kadang-kadang di mobil buka kaca gitu ya, kena angin, misalnya tiba-tiba mencong gitu dok. Nah, apakah itu stroke? Ada yang bilang itu mini stroke. Nah, itu gimana kalau menurut dokter Linda? Oke. Jadi sih kalau untuk stroke itu adalah sumbatan pada pembuluh darah otak gitu ya, atau pokoknya gangguan peredaran pembuluh darah otak. Itu sih angin nggak pengaruh, AC angin nggak pengaruh ya. Oke. Itu. Nah sekarang yang dimaksud orang mulut mencong gitu ya. Mungkin yang orang sebut itu yang kayak kalau kita di kedokteran nyebutnya tuh Bell's palsy. Bell's palsy adalah ada gangguan pada fungsi syaraf wajah. Jadi syaraf yang di wajah, bukan syaraf yang di otak. Apabila terjadi gangguan syaraf otak juga bisa mulut mencong, betul. Tapi kalau bahkan bisa gejalanya mirip banget kayak Bell's palsy. Tapi bedanya kalau Bell's palsy itu dia gangguannya hanya terbatas pada syaraf wajah tepi doang, pokoknya di sini doang. Lain-lain enggak. Tetapi tetap aja menurut saya orang masyarakat awam itu nggak bisa bedakan sih. Jadi dengan demikian apabila misalnya mau habis kena AC, mau habis kena udara malam, mulutnya mencong, menurut saya sih anggap aja stroke. Datang cepetan ke UGD, datang cepetan ke dokter. Nanti perkara, ini bukan stroke bu, ini Bell's palsy ya, syukurlah kayak gitu. Berterima kasihlah pada Tuhan. Gitu. Jangan dibalik, jangan, ini mulut mencong tapi habis kena AC. Ini bukan stroke lah, ini cuma gangguan syaraf wajah nggak bisa dibalik gitu. Jadi dianggap stroke sampai terbukti bukan, gitu. Karena itu harus ke rumah sakit. Setuju banget dok. Nah, jadi itu dia jawabannya ya untuk Via Viostar. Terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya kena AC atau kena angin, memang dia biasanya gangguannya di syaraf, gitu ya, bukan gangguan di pembuluh darah otak. Tapi tetap aja kalau misalnya ada gejala seperti itu, memang harus udah cepat-cepat aja ke rumah sakit, gitu, ya. Nah, itu. Jadi kalau Bell's palsy itu sendiri, yang kita sebut tadi dok, kan ada fast tuh. Fast itu kan F-nya face ya. Betul, kan dokter. Berarti wajah mencong. Dia nggak nyebut tuh. Kecuali bila habis kena angin gitu. Ada sebutan gitu. Kalau wajah mencong segera ke rumah sakit. Pokoknya judulnya itu. Benar, dok. Tak ada kecuali bila. Jadi nanti kalau memang dari pihak rumah sakit, dari pihak dokter
spesialis syarafnya dari dokter Linda nih, ketemu dokter Linda udah bilang, oh ini bukan stroke, ini cuma bilas palsi, baru berterima kasih pada Tuhan gitu ya. Gitu deh. Nah, terus oh ada pertanyaan lagi nih dok eh dari bentar ya, dari Julia Yuslim lagi dok, ini. Nah ini kayaknya pertanyaan lanjutan juga nih dok. Nah jadi kalau misalnya, oh ini lebih ke arah pemeriksaan penunjang sih dok. Tadi kan kita lebih ke arah pemeriksaan fisik ya, dari muka, dari tangan. Nah ini dia ada nanya, kalau misalnya periksa darah, selain periksa darah di lab, kita tuh harus MRI otak nggak sih dok pada usia tertentu, atau emang MRI itu baru ada gejala? Oh ya, bener dok. Ini juga banyak sih ditanyakan gitu ya. Apalagi emang ada beberapa rumah sakit itu yang menawarkan promo MRI check up gitu. Jadi MRI-nya hanya untuk check up doang. Nah, itu menurut dokter Linda gimana? Nah, saya sih setuju banget. Maksud saya gini, eh, kalau orang tuh kebanyakan cek jantung, banyak ya, cek Ya, darah, cek jantung, banyak. Tapi giliran mm-mm. disuruh cek otak, itu kayaknya rada-rada tersinggung. Cek otak, Iya, iya, iya dok. kayaknya tersinggung Bener-bener. banget gitu ya disuruh cek otak. Padahal kalau menurut saya mah, justru kalau saya sebagai dokter syaraf, eh, Mm-mm. kita melihat bahwa gejala kecacatan kalau kalau jantung itu pada umumnya ya penyakit jantung itu gejala kecacatannya nggak terlalu nyata. Kalau istilahnya Mm-mm. kalau selamat ya selamat, kalau nggak selamat ya Iya, apa boleh buat gitu ya langsung menghadap kesembuhan. betul. Tapi kalau stroke itu gejala kecacatannya itu sangat bisa mempengaruhi kualitas hidup Iya, karena bener dok. intinya bisa bisa tengah-tengah gitu, bisa kulit Iya. total, bisa langsung menghadap, tapi bisa juga hidup tapi dengan kecacatan yang cukup mengganggu. Karena itu Mm-mm. menurut saya nggak ngerti kalau orang disuruh cek otak tuh nggak mau gitu. Kalau saya sendiri saya sih tidak. Hmm. Nah, Mm-mm. jadi medical check up yang lengkap kalau saya sebagai dokter syaraf kalau bisa sih ada juga pemeriksaan untuk imaging otak. Di antara Mm-mm. pemeriksaan untuk pencitraan otak yang paling orang kenal kan CT scan dan MRI ya. Betul. Ya. Nah, CT scan itu biasanya digunakan hanya untuk keadaan darurat dong. Biasanya misalnya untuk cedera kepala gitu ya, atau Oh. bisa juga untuk stroke. Karena CT scan itu relatif memang lebih ekonomis, tapi dan Mm-mm. dia bisa untuk mendeteksi perdarahan. Kalau misalnya ada pecah Heeh. pembuluh darah dia bisa deteksi dong. Tapi Iya. kalau untuk sumbatan dia kayak gitu sensitif. Gitu. Jadi kalau Hmm. stroke sumbatan bisa aja CT scan-nya tuh normal. Kalau pada stroke sumbatan Oh, yang baru terjadi ya. betul-betul dok, Kalau nggak untuk kelihatan ya. MRI, kalau untuk MRI itu jauh lebih sensitif daripada CT scan. Untuk terjadinya baik Hmm. stroke sumbatan dia bisa deteksi, stroke perdarahan juga dia bisa deteksi. Stroke sumbatan yang awal pun Hmm. yang terjadi dalam waktu baru beberapa jam itu juga bisa dideteksi dengan MRI. Jadi Hmm. menurut saya sih kalau pada usia tertentu misalnya di atas 45 tahun, apalagi ada riwayat keluarga, ada faktor Oh, resiko gitu ya, misalnya ada iya. kolesterol atau ada darah tinggi atau manis. Menurut saya sih nggak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan check up otak gitu. Check up otak Oh, ya betul. termasuk MRI di Cina juga kalau nggak salah bukan cuma MRI ya MRI, jadi kalau misalnya MRI itu Iya, adalah ada. MRI kita melihatnya otaknya, kalau MRI kita Iya. melihatnya pembuluh darah otak gitu. Mm-mm. Oke, iya wah ini membuka wawasan kita semua nih. Jadi memang kalau medical check up itu ternyata ya bukan cek darah doang atau cek jantung doang. Apalagi kalau misalnya memang udah ada riwayat dari keluarga gitu kan pernah ada yang stroke atau pengalaman sendiri. Nah itu penting banget tuh untuk MRI gitu ya. Nah makanya kalau eh, kalau misalnya check up biasanya disarankan untuk MRI karena yang tadi Dokter Linda bilang kalau CT scan itu kalau untuk sumbatan dia masih abu-abu gitu. Kadang kita bisa lihat, tapi kalau dia masih baru banget terkena, itu biasanya nggak kelihatan. Makanya lebih enak kalau lihat MRI itu. Jadi walaupun sumbatan, perdarahan semuanya kelihatan gitu.
Biayanya lumayan mahal. Iya, emang biayanya lumayan mahal ya dokter ya untuk MRI itu ya. Tapi nah nanti bisa ditanyakan di Ciputra itu biasanya kita punya promo MRI yang hanya untuk check up dan itu biayanya jauh lebih murah daripada MRI yang memang untuk mendeteksi gejala gitu. Yang udah ada gejala itu biasanya lebih mahal daripada yang hanya untuk check up. Bisa ditanyakan gitu ya. Oke. Coba kita lihat apakah ada lagi. Hai Bapak Ibu semuanya yang baru gabung, baru join. Halo. Hari ini kita lagi bahas tentang membahas secara dini gejala stroke gitu. Jadi Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau punya pengalaman tentang stroke langsung aja karena kita mumpung di sini ada Dokter Linda nih. Dokter Linda sampai meluangkan waktunya loh untuk sobat Cihos semua hari ini. Nah, terus ya dok ya, ada juga nih pertanyaan. Kalau misalnya nih dok di rumah nih ya, lagi di rumah dok, banyak nih yang nanya dok, kalau misalnya tiba-tiba pingsan nih gitu ya dok ya, penurunan kesadaran, itu kan selain kita bawa ke rumah sakit langsung dok ya, ada nggak sih sebenarnya yang bisa kita lakukan di rumah gitu? Jadi bener-bener pertolongan pertama, apalagi misalnya rumah sakitnya jauh gitu dok. Nah itu terus kalau misalnya masyarakat kan kadang suka tusuk-tusuk ya dok ya, tusuk jari tuh yang di sini katanya supaya darahnya nggak ngumpul gitu. Nah itu kalau dari dokter Linda sendiri gimana? Oke. Jadi sih tusuk-tusuk supaya darahnya nggak ngumpul sih itu nggak ada buktinya bahwa itu bisa membantu pada penderita stroke ya. Jadi yang bisa dilakukan selagi menunggu dibawa ke rumah sakit, maksudnya ya kita secepatnya bawa ke rumah sakit. Tapi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, jangan berusaha ngasih makan atau minum. Oke. Misalnya nih, aduh kita kasih minum sesuatu gitu ya supaya sadar gitu, enggak. Yang kedua ya posisi pasien dijaga supaya dia nggak tersedak, dalam arti kalau bisa dimiringkan. Karena kalau misalnya pasien stroke kemudian nggak sadar, itu seringkali ada komplikasi peradangan paru-paru karena tersedak. Karena itu kita Oh iya miringkan ya dok. pasiennya supaya nggak ketelap. Udah itu aja, nggak usah terlalu banyak dirangsang, diguncang-guncang, disuruh nyebut atau Iya apa, iya iya enggak. iya. Sementara Jadi itu ya jangan terlalu kita banyak tunggu. intervensi ya dok. Pusing-pusing di Ya, rumah, jadi ke rumah sakitnya makin lama ya dok ya. betul. Segera dibawa ke rumah sakit, yang penting dijaga jangan sampai tersedak. Kalau muntah juga jangan sampai tersedak muntahannya dan tidak perlu dikasih makan atau minum apapun lewat mulut. Betul. Itu poin penting banget sih, Sobat Cihos semua ya. Jadi memang kalau misalnya lagi kita lihat nih, waduh kayaknya stroke, oh tiba-tiba pingsan atau gimana, jangan coba kasih makan atau minum. Karena memang kan kadang-kadang otot yang di apa untuk menelan itu juga lumpuh gitu ya dok ya. Makin parah lah kalau misalnya makanan atau minumannya itu masuk ke paru-paru, waduh komplikasi lain lagi akhirnya gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok. Nah, makasih pertanyaannya. Oh ini pertanyaannya begini dok. Tadi kan kita bilang tuh dok ya, faktor resikonya tekanan darah tinggi gitu. Nah ini kalau misalnya orang dengan tekanan darah rendah, bisa nggak sih dok terkena stroke? Hmm, bisa. Karena Hmm. gini, karena stroke itu kan adalah gangguan pada aliran darah otak. Jadi Hmm. kalau misalnya tensinya jeblok gitu ya, sampai sangat rendah sehingga dia nggak ada pasokan darah, ya intinya berarti sel otaknya juga akan rusak karena nggak ada. Dok. Dokter Linda ini. Hmm. Oke. Agak oke. Agak terganggu dok kayaknya sinyalnya dokter Linda ya. Sekarang bagus nggak? Nah ini udah lebih lumayan dok. Oke. Oke ya. Jadi bisa aja ya dok ya sebenarnya ya tensi rendah Stroke, itu juga tiba-tiba terkena stroke. ya, ya gangguan aliran darah ke otak kalau yang karena darah rendah pada umumnya sih gangguannya itu lebih global, maksudnya bisa jadi pasiennya pingsan gitu ya karena pasokannya emang Mm-mm. sangat kurang ke semua bagian otak. Tapi bisa Mm-mm. juga kok vokal, bisa juga daerah tertentu, biasanya di daerah-daerah perbatasan area pembuluh darah dok. Jadi masing-masing pembuluh Uh-uh. darah itu punya areanya, area Jakarta Barat, Oke. area Jakarta Utara, area Jakarta Selatan.
Nah, kalau pada tensinya Hmm. rendah, itu yang terganggu pasokan yang tengah-tengah antara Jakarta Barat sama Jakarta Selatan gitu dong. Oh, Jadi Jakarta dok. Barat juga nyuplainya sedikit, karena dia terutama pentingin di Jakarta Barat. Jakarta Selatan juga Mm-mm. suplainya sedikit, karena dia pentingin Jakarta Selatan. Mm-mm. Nah, yang daerah perbatasan antara Jakarta Ah. Barat dengan Jakarta Selatan itu yang jadi bermasalah pasokannya, karena dari baratnya ngasih, dari Mm-mm. selatan juga ngasih, karena mereka pas-pasan, karena tensinya Mm-mm. cukup rendah. Gitu dong. Jadi juga bisa menyebabkan Wah, stroke. iya benar. Benar-benar dok. Waduh, iya itu penjelasannya udah, penjelasannya itu kayak bener-bener ini banget nih, udah jelas banget tuh ya. Berarti tekanan darah juga kalau rendah pun itu tetap aja bisa aja terkena gejala stroke. Bukan cuman yang tinggi doang gitu ya. Jadi pokoknya nih sobat Ciho semua yang kalau misalnya memang ada gejala-gejala atau emang pengen check up aja gitu ya ke dokter syaraf, dokter Linda ini praktek di Ciputra Hospital dari hari Senin sampai Jumat ya dok ya? Ya, Dari hari hari Senin sampai Jumat. Jumat, dari jam 3 sampai jam 5 sore gitu. Jadi langsung aja tuh, udah Senin sampai Jumat bisa ketemu sama dokter Linda gitu. Nah, terus dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok ya. Kalau misalnya nih dok, kalau misalnya kayak sakit cacar kan enak ya dok ya, sekali kena nggak kena lagi gitu ya, udah punya antibody nih. Tapi kenapa sih dok sebenarnya kalau orang nih udah stroke nih ya dok, udah gitu dia udah jaga nih dok, udah jaga minum obat teratur gitu. Beberapa tahun kemudian tiba-tiba stroke lagi gitu dok. Bahkan saya ada pasien, ini beneran nih dok ya, ada pasien itu 3 kali kena gejala stroke dan ganti-gantian dok. Jadi pertama perdarahan, kedua sumbatan, ketiga perdarahan lagi dok, gitu. Nah itu kira-kira kalau dari dokter Linda gimana dok? Oke. Memang betul bahwa stroke merupakan resiko untuk stroke lagi. Gitu ya. Hmm. Kenapa begitu? Yang pertama paling sering sih karena memang faktor resikonya belum terkendali, itu paling sering. Maksudnya kolesterolnya, gulanya, tensinya, apakah belum Oh. terkendali atau belum. Yang kedua, kalau untuk pasien yang sudah pernah kena stroke, sebetulnya angkanya itu agak lebih ketat daripada orang yang belum pernah kena stroke. Maksudnya kalau orang yang Hmm. belum pernah kena stroke kan mungkin kolesterol total 200 itu dia kalau lebih dari 200 baru dianggap nggak normal gitu kan. Iya ya Tapi dok. kalau orang yang nggak pernah kena stroke, sebetulnya dia harus lebih ketat. Misalnya kolesterol total sebaiknya Hmm. kurang dari 150 gitu. Jadi Oh. angkanya lebih ketat. Kalau untuk pasien yang Dok. belum pernah kena stroke, mungkin tensi kurang dari 140 masih dianggap oke lah. Kurang dari 140. Tapi kalau pasien stroke Dok. sebaiknya dijaga di kisaran 120. Itu yang pertama ya dok. Hmm. Maksudnya yang pertama karena emang faktor resikonya belum terkendali. Atau bila terkendali pun memang mestinya lebih ketat. Kalau untuk pasien yang sudah pernah kena stroke. Yang kedua adalah karena pasien kalau udah pernah kena stroke, biasanya nih ada keterbatasan aktivitas, jadi geraknya mungkin kurang, mungkin Oh. apa ya karena dia misalnya masih ada kelemahan sedikit, jadi dia gerakannya kurang. Karena ada keterbatasan aktivitas, karena kurang gerak, ya jadinya resiko untuk stroke berikutnya makin tinggi. Gitu. Hmm. Oh, iya iya benar-benar. Jadi kalau misalnya yang udah terkena stroke itu nggak bisa dibandingin sama yang belum terkena stroke ya dok ya. Memang harus lebih ketat semua-semuanya itu ya dok. Gitu. Oh, oke oke dokter. Iya dok. Sip deh kalau begitu. Nah, jadi oke dok. Jadi untuk menutup nih dok ya, untuk menutup ini kita nggak terasa ya dok ya, udah 1 jam. Padahal cuman Itu satu jam ya. baru kayaknya baru bentar gitu lagi asik-asik. Ternyata udah waktu udah jam 6, udah 1 jam nih dokter. Nah, jadi dokter Linda kita persilakan lah kasih wejangan gitu ya dok ya sebagai penutup untuk pencegahan gitu tentang stroke ini. Nah, buat sobat Cihos semua. Oke, karena jangan saran ya. Jadi ngasih Iya, sarannya adalah saran-saran dok. eh, yang pertama bagi yang belum pernah kena stroke ya sebaiknya melakukan medical check up yang lengkap termasuk juga brain check up. Zaman now itu cek otak itu udah bukan sesuatu yang memalukan ya, cek otak itu sesuatu yang
vital kalau menurut saya. Habis itu Betul yang dok. kedua, itu kan tadi bagi yang belum pernah kena stroke. Yang kedua adalah bagi yang memiliki gejala-gejala stroke, nggak usah tanya tetangga kiri kanan, langsung aja bawa ke rumah sakit. Nggak usah tanya ini stroke atau bukan, ini stroke atau bukan, waktumu habis gitu untuk nanya kayak gitu, langsung aja bawa ke rumah sakit. Jangan dikasih makan, yang penting jangan sampai tersedak. Yang ketiga, kalau misalnya udah pernah kena stroke, berarti harus betul-betul menjaga dirinya karena dia resikonya tinggi untuk kena stroke ulang. Berarti faktor resikonya beneran harus terkendali. Obatnya harus diminum teratur, jangan jangan berhenti obat sendiri ya, tapi harus dokter yang mengatur gitu. Dan cukup aktivitas, gaya hidup sehat. Itu aja kali ya pesan dari saya. Iya, iya betul dok. Itu semua udah merangkum apa yang tadi kita omongin sih ya dok ya. Jadi kita udah belajar juga tentang gejala-gejala stroke, yang cara dini, cara pencegahannya, pengobatannya. Terus tadi juga pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Cihos semua udah membantu kita gitu ya dok ya untuk mewaspadai tentang bahaya stroke ini sendiri. Gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Linda. Ya, jangan Terima kasih bosan-bosan dokter dok. ya. Nanti kalau kita ada topik tentang syaraf lagi, nanti kita bincang-bincang lagi sama Dokter Linda ya dok ya. Siap Oke, dokter jadi ya. iya, jadi Sobat Cihos semua jangan lupa untuk nonton Cihos on Air setiap hari Jumat jam 5 sampai 6 sore. Gitu ya. Jadi nanti kita akan banyak bahas tentang topik-topik kesehatan yang seru-seru. Pertanyaannya semuanya pokoknya akan dijawab, narasumbernya juga semuanya terpercaya punya. Gitu. Oke, gitu aja kalau gitu. Saya Dokter Tea undur diri dan Dokter Linda juga mau undur diri dulu. Jadi kita ketemu lagi di next IG Live. Bye-bye.